Oke, selamat Natal dulu ya jemaat sekalian. Selamat Natal. Yang kedua apa? Selamat ulang tahun. Ya. Karena acaranya digabung dua, ya, Natal dan ulang tahun gitu. Jadi khotbahnya juga dua gitu ya. Yang pertama khotbah tentang Natal gitu. Yang kedua baru khotbah tentang ulang tahun, begitu ya. Oke, siap-siap kira-kira 1,5 jam begitu. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ya, tidak terasa sejak Tuhan Yesus datang sudah 2000-an tahun, ya. Dan tidak terasa grafe 28 tahun, 28 tahun, 2000-an tahun, ya. Dengan 28 tahun. Tanpa Tuhan Yesus lahir, tidak mungkin ada grafe. Tidak mungkin. Jadi adanya grafe karena Tuhan Yesus datang. Nah, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk membaca Alkitab. Coba kita baca di Mazmur pasal yang ke-45. Mazmur pasal yang ke-45. Saya ingin mengajak membaca ayat yang ke-5 saja. Mazmur pasal 45 ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama karena satu ayat. 1, 2, 3. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ya. Kemudian kita buka di Kolose pasal 1. Ya. Kita buka Kolose pasal 1. Kita akan baca dari ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Kolose pasal 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6 berbunyi, karena beberapa ayat jadi saya baca, coba sekalian perhatikan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami setiap minggu ada pertemuan jemaat, tetapi kali ini sangat khusus. Kali ini kami untukkan mengenang Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dilahirkan di kota Bethlehem 2000-an tahun yang lalu. Tuhan, kami tahu tanpa Engkau datang menjadi manusia, menyelesaikan dosa kami, maka tidak ada harapan. Kami tidak ada harapan surgawi sedikit pun. Tuhan, dan hari ini juga kami memperingati setelah Injil diberitakan beribu-ribu tahun, akhirnya sampailah ke wilayah di sini Tuhan. Dan di tempat ini jugalah Bapa di sorga, di kota Jakarta, oleh kasih karuniamu, sebuah jemaat berdiri 28 tahun yang lalu. Tuhan, oleh kasih karuniamu jugalah semua ini ada. Dan hari ini kami memperingati dan mau mengucapkan syukur atasnya, atas kasih karuniamu yang amat besar itu. Kiranya hari ini kami akan merenungkan firman-Mu.
Memimpinlah kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh di hari di mana kami mengenang Kristus lahir dan Grave lahir, inilah kami mendapat berkat dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita merayakan Natal tanggal 25 Juni ini, merayakan Natal. Nah, memang agak aneh, gitu, agak aneh. Ya. Saya ingat waktu kios kita di depan itu, parkiran kita masih dikontrak sama notaris. Ya. Itu notaris, ada karyawannya, dan beberapa karyawannya ada yang pakai jilbab. Ya. Yang pakai jilbab itu wanita. Ada tamunya datang, tanya dia, katanya di atas ada gereja, betul nggak? Betul, ada gereja. Ditanya, gereja apa? Nggak tahu, kata yang pakai jilbab itu. Tapi gerejanya aneh. Lalu tamu itu tanya, anehnya di mana? Mereka Natal bukan Desember, mereka Natal bulan Juni, katanya. Oh, nah, memang begitu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu apa yang Anda dapat hari ini ketika kamu post ya bahwa kami merayakan Natal hari ini. Saya tahu pagi ini saya post di Facebook saya, sudah banyak yang respon gitu, tapi saya belum buka gitu. Saya belum, karena sekali buka mau jawab nanti tidak ada waktu gitu ya. Nah, jemaat sekalian, mengapa kita merayakan Natal di pertengahan tahun? Anda harus dapat menjawab orang. Harus Anda dapat menjawab. Karena gereja kami ya, bertekad untuk melaksanakan, untuk mempercayai sesuatu yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, dan melaksanakannya, mentaatinya dengan sesetia mungkin. Nah, Yesus lahir kapan? Yesus lahir kapan? Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 336. Catat ya. Anda boleh Google ya. Tahun 336 pertama kali dirayakan Natal yang 25 Desember dalam pemerintahan Kaisar Konstantin. Tahun 336. Umat yang saya kasih dalam Tuhan, nah itulah 25 Desember pertama kali dirayakan tahun 336 AD di zaman pemerintahan Konstantin, dan seterusnya. Nah, Yesus lahir kapan? Yesus lahir kapan? Kalau kita teliti Alkitab dengan serius, ya, Yesus mustahil lahir pada bulan Desember. Ada banyak hal tidak bisa cocok. Ya, di antaranya, ya, pada waktu Tuhan Yesus lahir ada sensus. Kaisar Agustus perintahkan sensus. Kalau tidak ada perintah sensus itu, Yesus akan lahir di Nazaret. Padahal dinubuatkan Yesus harus dilahirkan di kota Bethlehem. Di dalam kitab Mika. Ya. Nah, Tuhan intervensi supaya Yesus menggenapi lahir di kota Bethlehem. Maka sensus. Kaisar itu pasti sinting Agustus itu kalau sensusnya di bulan Desember. Kenapa? Bukan cuman orang Nazaret ya perlu pergi ke Bethlehem, orang Bethlehem pergi ke Nazaret, orang Roma pulang ke Yerusalem, dan terjadilah ya arus balik kampung yang dahsyat sekali, saudara. Saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu tidak bisa dilakukan di bulan Desember. Saudara baca Alkitab, bagaimana kapalnya Paulus saja berhenti di sebuah pulau untuk menunggu musim dingin lewat, baru kapalnya jalan lagi. Nah, sensus. Yang kedua, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, boleh coba jalan kaki dari Nazaret ke Bethlehem. Anda boleh coba jalan kaki sekarang. Jalan kaki dari Nazaret ke Bethlehem, yang zaman itu jalannya masih jelek ya, itu kira-kira sekitar 5 harian jalan kaki dari Nazaret ke Bethlehem. Anda bisa membayangkan
Maria dengan Yusuf. Maria yang hamil tua, saudara. Jalan kaki 5 hari, kira-kira bagaimana ini ya? Ini ada dokter opsin lagi gitu ya. Ya toh? Ini orang sakit apa? Bukan sakit ya, hamil besar 9 bulan. Jalan kaki 5 hari, saudara. Oh, itu tidak dilakukan di bulan Desember. Kemudian ada lagi fakta lain apa lagi itu, saudara? Pada waktu Yesus lahir katanya, gembalanya di mana? Gembala di padang. Ya. Gembala di padang, saudara. Gembala di padang. Itu artinya itu bukan musim dingin kalau ada gembala di padang. Bukan musim dingin, saudara. Musim dingin gembala di kandang. Ya. Tapi mulai musim semi, musim panas, itu gembala di padang. Ada lagi fakta kecil-kecil yang lainnya. Gembala disuruh pergi ke kota Bethlehem akan ketemu bayi yang dibungkus pakai selimut tebal. Begitu Alkitab mencatat. Bukan. Pakai apa katanya? Kain lampin. Tanya ibu-ibu, kain lampin model apa? Ya enggak? Kain lampin itu adalah kain tipis. Ya. Itu bukan musim dingin. Ya. Bukan musim dingin. Nah, lalu namanya orang Yahudi. Bulan pertamanya orang Yahudi itu bulan apa? Bulan pertamanya orang Yahudi itu adalah sekitar Maret April. Itu adalah hari Paskah. Pada waktu bangsa Yahudi keluar dari Mesir, Tuhan bilang, jadikan bulan ini bulan pertama dalam tahun. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, Paskah, itu bulan 1. Nah, kalau bulan 1 sekitar April, bulan 6 sekitar bulan apa? September, Oktober. Nah, ibu-ibu hamil berapa bulan? 9 bulan. Hitung dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, ya, Mei, Juni. Jadi Tuhan Yesus lahir bulan apa? Bulan Juni diperkirakan. Bulan Juni. Maka itu kita merayakan Natal di bulan Juni. Nah, 25 Desember datang dari mana? Silakan cek di ensiklopedia. Mau ensiklopedia Americana kah, Britannica kah, New Book of Knowledge kah, apapun juga yang lain semuanya. Silakan cek. Ya, silakan cek. Apa katanya 25 Desember itu apa? Solstice Southern. Ya. Itu Solstice Southern di situ tuh, ya. Itu artinya apa? Matahari sampai persis di lintang selatan dan akan balik lagi ke utara. Itulah hari tanggal 25 Desember. Hari itu sebelum dijadikan hari Natal, masyarakat Eropa merayakan hari festival penyembahan Dewa Matahari. Besar-besaran. Ya, mirip kalau di Singkawang Cap Gome begitu. Begitulah ya. Lalu ya wali kotanya Kristen dijadikan hari Natal, kira-kira gitu Pak Hasan di belakang gitu. Kira-kira ini kan begitu datangnya. Jadi 25 Desember itu datang dari apa? Nah, tapi sekarang mereka membelanya mati-matian. Kenapa? Terlanjur salah 2000-an tahun gitu. Ya. Lalu mau diapakan, betul nggak? Ya. Karena sudah salah terlalu lama. Jadi benar aja gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak. Kita orang yang cinta kebenaran. Kita orang yang betul-betul mau melaksanakan apa yang sesuai dengan Alkitab. Saya pertama kali tahu ini, saya sendiri stres. Saya sampai di Amerika tanggal 2 Juli. 2 hari kemudian perayaan ulang tahun ini kemerdekaan Amerika, 4 Juli. Kemudian mulai masuk Desember, saya pikir ini bakalan rame ini di gereja. Taunya apa dong? Gerejanya sepi-sepi. Loh, kenapa? Coba. Kok nggak ada pasang pohon Natal segala macam? Nggak ada. Loh, saya kenapa? Ya. Yesus tidak lahir bulan Desember. Kaget saya. Hah? Yang benar aja. Gitu. Akhirnya apa? Tapi kenapa orang Amerika semuanya merayakan Natal di rumah? Mereka semuanya, gembala saya di rumah rame. Saya bilang, lalu di rumah? Oh, ini tradisi kami.
Oh, jadi itu tradisi yang di rumah, bagi-bagi kado dan lain sebagainya. Di gereja nggak ada, karena tidak percaya Yesus lahir bulan Desember. Itulah yang terjadi. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau tidak merayakan Natal Desember, 25 Desember, lalu kita mau ikut tradisi Amerika, tradisi orang bule, endahlah, tidaklah. Makanya kita putuskan, kita voting tahun 2007. Masih ingat nggak? 2007 orangnya belum seramai ini. Tahun 2007 kita voting. Gimana? Kita Natal bulan Desember lagi atau kita banting setir, kita ikutin yang benar sesuai dengan Alkitab bulan Juni. Ayo kita voting. Yang menang bulan Juni. Akhirnya mulai tahun 2007 ya, kita mulai merayakan sesuai atau bersamaan dengan hari kelahiran Grafe ini. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itu mengenai Natal. Itu mengenai Natal. Oke, kalau tidak ada Natal, tidak ada kelahiran Tuhan Yesus, tidak ada Grafe. Tidak ada Grafe. Grafe mengumandangkan kedatangan Sang Juru Selamat. Kenapa Juru Selamat perlu datang? Kenapa Juru Selamat dinubuatkan datang? Singkatnya, karena manusia berdosa. Kenapa manusia berdosa Juru Selamat perlu datang? Karena manusia berdosa tidak bisa ke surga, akan ke neraka. Mengapa orang berdosa harus ke neraka? Karena orang berdosa tidak mungkin masuk surga. Setitik dosa saja tidak bisa masuk surga yang maha kudus. Tidak mungkin bisa masuk. Nah, lalu gimana baru bisa masuk surga? Kalau dosa diselesaikan, baru bisa masuk surga. Bagaimana cara dosa diselesaikan? Dosa diselesaikan menurut banyak agama, dengan ritual ibadah, dengan amal dan lain sebagainya. Tapi Alkitab dengan tegas berkata, dosa hanya dapat diselesaikan melalui apa? Penghukuman. Upah dosa ialah maut, upah dosa ialah maut. Nah, itulah yang disampaikan oleh Alkitab. Lalu Tuhan Yesus perlu datang mengenakan tubuh daging manusia untuk dihukumkan, menanggung dosa seisi dunia. Dosa Anda dan dosa saya dihukumkan ke atas diri Tuhan Yesus Kristus. Sehingga barang siapa yang bertobat, yang mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatnya, bertobat dulu, bertobat mengaku dia adalah orang berdosa, kemudian mengaku Yesus adalah juru selamat yang menggantikannya, dihukumkan di atas kayu salib, maka dosa kita dihitung selesai. Selesai. Ya. Begitu gampangnya dosa diselesaikan? Betul, ya. Semua orang bisa. Tidak ada yang tidak bisa, ya. Semua orang bisa diselamatkan. Semua orang bisa diselamatkan. Kenapa? Karena tidak pakai bayaran. Bahkan nggak perlu isi formulir. Yang diperlukan sebenarnya apa? Yang diperlukan cuma rendah hati. Kerendahan hati. Apa itu? Yaitu mengaku saya sudah salah. Saya orang berdosa. Dan kemudian mengaminkan Yesus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Sayalah yang bersalah. Sayalah yang harus dihukumkan. Yesus menggantikan saya dihukumkan di atas kayu salib. Dan kebenaran ini, dengar baik-baik, kebenaran ini selalu dihayati. Selalu dihayati. Tidak ada orang yang bisa masuk surga atas usaha dari dirinya. Tidak ada orang yang bisa masuk surga karena kehebatannya menyelesaikan dosanya. Tidak ada orang yang bisa masuk surga karena dia sangat baik hati. Tidak ada. Orang bisa masuk surga hanya kalau dosanya diselesaikan. Dosa diselesaikan melalui penghukuman. Yesus datang dihukumkan menggantikan kita di atas kayu salib. Nah, ini yang disebut dengan Injil. Ini disebut apa? Injil. Injil itu apa? Injil itu kabar baik. Kabar baik apa? Bisa masuk surga gratis. Ya. Kabar baik apa? Kabar baik masuk surga gampang. Ya. Kabar baik apa? Kabar baik manusia yang sebenarnya mustahil bisa masuk surga,
ternyata bisa masuk surga. Jalannya gampang. Apa? Bertobat dan percaya. Cuman itu saja. Wow, begitu Kak? Iya. Nah, ini namanya kabar baik. Ya, ini kabar baik. Ya. Jangan dibikin rumit-rumit jadi kabar yang nggak baik gitu. Karena kabar baik itu gampang. Tinggal apa? Bertobat. Enggak, saya nggak mau bertobat. Itu sih tewas sendiri. Betul nggak? Berarti apa? Manusia gini. Orang tanya sama saya, Pak Suhento katanya. Ini baru di Facebook. Bagaimana orang bisa ada di neraka? Oh, saya bilang begini. Mungkin ada 3 sebab. Ya, sekarang orang di neraka. Yang pertama, Injil tidak sampai ke dia. Dia tidak mendengar Injil. Ya. Injil tidak sampai ke dia. Dia tidak dengar Injil. Yang kedua, Injil sampai ke dia. Ya. Tapi Injil yang salah. Injil yang salah. Injil memang sampai ke dia. Tapi ini Injil yang salah. Dan yang ketiga, Injil sampai ke dia, Injil yang benar, dan dia tolak. Dan atas 3 hal inilah orang di neraka. Atas 3 hal ini orang di neraka. Injil tidak sampai ke dia. Kasihan. Saya termasuk suka nonton film-film yang tribal, ya, yang mengenai suku-suku segala macam. Kalau saya menonton film suku Tibet, di Tibet sana, saya pernah menyaksikan di video di televisi, ada orang dari rumahnya mau sampai di kuil terkenalnya di kota Lhasa. Dia jalan 3 langkah tiarap menyembah, 3 langkah lagi tiarap, sampai keluarganya yang ikut dia bawa air untuk dia minum. Dan dia punya lutut dibungkus pakai kain tebal gitu supaya nggak lecet, saudara. Banyak orang masuk ke neraka karena Injil tidak sampai kepada mereka. Tidak sampai. Ya. Tidak ada misioneri pergi ke Tibet. Saya tidak pernah baca. Tidak pernah dengar. Yang kedua, ada yang Injil sampai. Injil ngawur. Ya, Injil yang sudah tambah kurang. Malah kacau balau. Ya, di Afrika kacau balau. Ya, 45.000 lebih kekristenan, kira-kira sepertiga di Afrika. Dan mereka bikin yang aneh-aneh. Sampai ada yang pendeta punya nomor telepon Tuhan. Dia telepon Tuhan terus. Kita bilang, gimana ini orang? Kacaunya minta ampun-ampun. Saking sucinya dia punya pendeta, dia punya gembala. Dia nggak boleh injak tanah katanya. Turun dari mobilnya, dia punya jemaat baring-baring semuanya. Dia injak punggung mereka. Waduh. Ya. Kalau jemaatnya gelik, dia bergoyang, itu pendetanya jatuh juga nanti. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Aneh-aneh. Luar biasa. Nah, yang tadi ada di neraka karena tidak mendengar Injil. Injil nggak sampai ke dia. Ya. Ada yang dihalang oleh alam, dihalang oleh macam-macam, dihalang oleh negara, pemerintah. Ya, ada pemerintah yang melarang Injil masuk. Ya. Kim Jong-un sudah bunuh banyak orang yang beritakan Injil ke situ. Injil nyampe, tapi Injil yang ngawur, yang sesat. Dan yang ketiga, Injil yang benar sampai. Ya, sampai, dengar, tapi tidak disambut dengan baik. Dia menolak. 3 ini. Cuma 1 tipe orang yang masuk surga, yang sangat beruntung. Sangat beruntung apa? Injil sampai. Dan Injil yang benar lagi sampai. Ya enggak? Injil yang benar lagi. Saya bilang, saya tak habis-habisnya mengucap syukur. Saya Suhento lebih beruntung dari orang di Tibet. Betul nggak? Karena ada misioneri sampai ke Kalimantan di sana memberitakan Injil. Ya, bayangkan. Ya, saya tulis di satu buletin Pedang Roh.
Orang Batak itu luar biasa disayang Tuhan. Betul nggak, Pak Biso? Ya kenapa tidak? Ya. 2 misioneri dikirim, Munson dan Mimen, disembelih sama mereka. Ya ampun, ya. Saya sudah beberapa kali lihat ke kuburannya Munson Limen, sudah beberapa kali lihat ke sana, ya. Lihat ke sana. Kita sudah bikin satu museum kecil, bukan ada isinya di situ. Ini habis COVID ini kita mau isi ini, ya, di situ. Sudah 2 misioneri disembelih sama mereka. Tuhan kirim lagi, ya, no mention, datang banyak. Dan ada misioneri sampai ke Papua zaman itu loh, ya. Itu 1943, ya. Munson dan Limen disembelih dekat Tarutung sana. 1960-an, no mention datang lagi ke situ, ya. Luar biasa. Nah, beruntung tidak, ya. Lebih beruntung lagi apa? Kita mendengar Injil yang lebih benar lagi sekarang. Lebih benar lagi. Lebih benar. Sehingga apa? Tuhan, kita berkata, Tuhan, demi kasih karunia-Mu yang begitu besar, yang hebat yang saya terima, masakah aku bisa tidak taat? Masakah aku tidak mempunyai semangat untuk memberitakannya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi kita baca di Kolose. Tadi kita baca di Kolose, ya, di Kolose tadi dikatakan, Paulus bilang apa? Jemaat di Kolose katanya, ya, jemaat di Kolose itu, ya, itu mereka di sana katanya yang sampai Injil sampai kepada kamu. Jadi Injil sampai ke jemaat Kolose ini. Jemaat Kolose ini beruntung ini, ya. Injil bisa sampai ke tempat dia. Injil sampai di sana, dan yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu apa katanya? Injil itu berbuah dan berkembang, ya, di seluruh dunia. Injil itu berbuah dan berkembang ke seluruh dunia. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Injil bisa berkembang, bisa maju, ya. Injil bisa berkembang, bisa maju. Itu sangat membutuhkan apa, tahu nggak? Sangat membutuhkan orang. Tahu nggak? Ya, saya bilang, saya bersyukur, ya, berterima kasih. Ada misioneri sampai ke Sintang, Kalimantan, saya diselamatkan. Ada orang marah sama saya. Pak Soeharto bukan diselamatkan oleh misioneri, jangan salah. Loh, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya bilang, itu sih nggak usah ngajar saya. Begitu. Tapi Tuhan Yesus tidak mungkin didengar orang, tidak ada yang beritakan, betul nggak? Ya. Tidak ada bunyi dari atas sana, Soeharto, percaya gitu. Tidak ada macam begitu. Diperlukan orang yang datang memberitakan, penuh dengan pengorbanan yang hebat, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, diperlukan orang terlibat di situ. Nah, tadi itu, mengapa bisa ada kelompok orang pertama yang di neraka yang tidak sempat dengar Injil? Tidak sempat dengar Injil. Orang di Himalaya di sana tidak dengar Injil. Ya, Kathmandu sana. Waduh, ya. Asalnya Siddhartha Gautama itu di situ. Ya. Mereka tidak dengar Injil. Kasihan sekali. Ya. Saya kalau baca sejarah bagaimana pergerakan misi, ya, bertahun-tahun berapa baru Injil masuk Jepang. Ya. Dan bagaimana dengan orang yang sudah mati, yang sudah banyak sekali yang sudah mati, tidak dengar Injil. Waktu saya bilang kakek saya dari pihak bapak saya sudah masuk neraka, paman saya marah sekali sama saya. Ya. Masa boleh omong begitu, dia bilang. Masa kakek sendiri dibilang masuk neraka? Waduh, dia nggak pernah dengar Injil. Ya. Injil belum sampai ke Sintang dia sudah meninggal. Ya. Mau bagaimana? Nah, dia sampai ke sana, untung di zamannya saya diselamatkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Injil bisa maju, bisa berkembang, ya, kebenaran bisa maju, berkembang. Ini majulah sambil memandang kepada Kristus. Itu diperlukan. Diperlukan apa tadi?
Diperlukan kebenaran. Makanya di Mazmur tadi apa katanya? Coba kita baca lagi di Mazmur tadi bilang apa? Mazmur pasal 45. Ya. Ayat yang kelima. Dalam semarakmu itu majulah demi apa katanya? Kebenaran. Dalam semarakmu, ini sebenarnya lagu nyanyian untuk raja. Dikarang oleh Bani Kora, sorry. Kalau Karo di sana itu ya, di Sumatera, Bani Kora gitu. Iya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, dikarang oleh Bani Kora, saudara. Ya. Di situ dinyanyikan untuk raja. Katanya apa? Dalam semarakmu, kehebatanmu raja, ya toh, majulah demi apa katanya? Kebenaran. Majulah demi kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiap-tiap hari ya, syukur kalau Anda membacanya. Karena kami bekerja. Ya. Desi menerjemahkannya. Diserahkan ke Yerli. Yerli susun kembali, diserahkan sama saya. Saya tambahkan 3 poin. Serahkan kembali ke Yerli. Ya. Kemudian pagi-pagi jam 5 dia post ke semua grup GBIA. Dan saya post lagi ke grup lain yang non GBIA yang di HP saya, hampir 200 grup. Ya. Supaya semua orang yang bisa membacanya. Dan saya membaca banyak sejarah Amerika. Saudara yang saya kasih tahu, nama Tuhan. Tahu nggak? Bagaimana Injil kebenaran itu maju di sana. Maju, bagaimana bisa maju, saudara? Bagaimana bisa maju? Oh, pengorbanan orang itu tidak sedikit, saudara. Pengorbanan orang tidak sedikit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang paling terkenal sekali itu adalah apa? Pencambukan seorang yang bernama Obadiah. Obadja sebenarnya kalau bahasa Indonesia. Obadja. Ya. Obadiah Holmes ya. Itu dia dicambuk 40 kali. Gara-gara apa? Dia orang baptis, bikin kebaktian di sebuah rumah bapak tua yang buta. Bikin kebaktian di rumah itu. Datang polisi, tangkap. Ya, tangkap. Kalau nggak salah, saya lupa angkanya tepat. Mereka semuanya bisa lolos pulang kalau bayar sekian, atau dicambuk 40 kali. 2 orang temannya si Obadiah ini, mereka semua nggak bayar. Kami tidak salah kok, kenapa mesti bayar? Udah siap cambuk. 2 orang dilepas pergi. Kenapa? Ada orang bayar. Ada orang bayar untuk mereka lepas. Obadiah ini apa? Nggak mau, dia bilang. Mau bayar untuk kamu? Nggak, jangan bayar untuk saya, dia bilang. Saya tidak salah kok. Ya. Kenapa saya mesti? Kalau saya bayar, itu artinya saya mengaku salah. Masa bikin kebaktian di rumah salah? Gitu. Lalu tahu nggak? Dia dicambuk 40 kali. Katanya punggungnya itu hancur. Ya. Dan dia tidak bisa berdiri. Seorang bapak ya yang datang kasihan sama dia, memapahnya berdiri, dihukum kemudian. Seorang dokter yang mengobatinya dihukum juga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi apakah pemberitaan Injil yang benar, menjadi berhenti karena takut? No. Saya kasih tahu ya. Kenapa Amerika, tempat di mana baptis sebenarnya minoritas kecil mungil, ya, dimulai oleh beberapa orang, kemudian berkembang, maju pesat dan menjadi mayoritas di Amerika. Menjadi mayoritas kemudian. Apa yang menyebabkan itu? Apa yang dilakukan? Adalah karena mereka bersemangat pada waktu itu. Nomor 1, benar. Kalau bersemangat tidak benar, apa gunanya? Malah jadi kacau. Ya, kau semangat, semangat. Ada banyak orang ya toh,
Saya kasih tahu, kalau kamu bukan pergi ke gereja yang benar, yang Alkitabiah, setiap uang yang kau cemplungkan ke dalam kantong persembahan itu, nanti Tuhan akan marah sama kamu. Andai kata kau masuk surga. Ya. Kenapa? Karena kau mendukung kesalahan, kesesatan. Denominasi gereja lebih dari 45.000, saudara. Yang mana yang benar, mana yang salah. Tuhan kasih kita otak dan Alkitab untuk kita telaah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nomor satu itu benar. Nomor satu itu benar. Kalau tidak benar, diberitakan untuk apa? Tidak menyelamatkan orang. Tidak ada gunanya. Habis uang, habis tenaga, habis waktu. Tidak menyelamatkan. Karena tidak benar. Nah itu. Makanya yang nomor satu itu adalah benar. Gitu. Kalau sudah benar, itu baru ada gunanya kita bersemangat dan lain sebagainya. Kalau sudah benar. Kalau masih belum benar, disemangatin, tambah salah lagi. Nah, ya, harus benar. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kitalah kelompok yang paling menjunjung tinggi kebenaran. Menjunjung tinggi kebenaran. Dan orang yang menjunjung tinggi kebenaran tidak main kekerasan. Karena kebenaran tidak mungkin dibela dengan kekerasan. Tidak bisa dibela dengan kekerasan, saudara. Kebenaran tidak untuk itu. Kalau pakai kekerasan, itu sudah sebuah tanda tidak benar. Ya. Kelompok manapun juga yang pakai kekerasan untuk membela pengajarannya, justru itu membuktikan dia salah. Karena pakai kekerasan. Kita selalu berkata, makanan yang enak tidak dipaksakan. Diapakan? Ditawarkan. Betul nggak? Ya, kalau dipaksakan, itu racun itu. Ya, kalau yang enak hanya ditawarkan. Mau makan? Silakan. Tidak mau? Nggak apa-apa. Toh kau yang rugi kan? Ya, yang tidak makan. Tidak jadi masalah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu banyak orang tanya sama saya hari ini. Katanya, Pak Suhento tahu tidak? Eropa kekristenannya bukan maju tapi apa? Mundur. Amerika kekristenannya bukan maju tetapi apa? Mundur. Dan hari ini LGBTQ. Waduh. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Mereka itu sebenarnya semacam peperangan. Jadi mereka berhasil menguasai satu wilayah, mencaplok makin banyak. Maksudnya itu lini kehidupan masyarakat dia makin ini. Sekarang satu persatu wilayah di Amerika digenggam. Tahu tidak? Kelompok liberal, kelompok LGBTQ segala macam, mereka sebenarnya mereka sudah program lama. Mereka menguasai pendidikan. Ya, menguasai pendidikan. Sudah beberapa puluh tahun belakangan ini mereka menguasai kampus. Mereka menguasai kampus, saudara. Kampus-kampus sekarang didudukin oleh ateis, liberal, LGBTQ segala macam. Digenggam kampus-kampus. Dari kampus telah kemudian menghasilkan polisi, hakim, anggota DPR, bahkan presiden. Dari kampus lah. Dan mereka tahu bahwa pegang kampus itu strategis. Sangat strategis. Dan tidak cukup dengan hanya pegang kampus, saudara. Sekarang mereka mau menguasai lebih banyak lagi wilayah. Seluruh sekolah public school dia akan kuasai sekarang. Dari TK sampai universitas. Semua pelajaran di sekolahan sekarang itu isinya adalah evolusi, sudah. Isinya evolusi. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kekristenan kalah? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
banyak orang tanya saya, bagaimana? Itu presidennya tidak bagus, itu begini. Saya bilang, pakai otak, pikir. Yang salah bukan presidennya. Yang salah bukan presidennya. Yang salah siapa? Menurut Anda yang salah siapa? Kalau kekristenan di Eropa menurun, ateisnya makin banyak, penyembah berhalanya makin banyak, London wali kotanya sekarang sembahyang di mana, bahkan perdana menterinya sekarang pergi ke mana, itu salah siapa? Menurut Anda salah siapa? Kita salahkan siapa? Siapa yang salah? Ayo, siapa yang salah? Salah gereja. Salah gereja. Salah siapa? Salah gereja. Gereja isinya apa? Bangku-bangkunya. Salah bangkunya. Terlalu nyaman. Salah pianonya, terlalu merdu sampai tertidur-tidur. Salah siapa? Kekristenan di Amerika mundur, saudara. Eropa apalagi? Salah siapa? Tanya, salah siapa? Susahkah untuk kita simpulkan? Sebenarnya salah gereja. Salah gereja. Apanya? Bangkunya? Oh bukan. Salah orangnya. Salah orangnya. Siapa yang paling salah? Kita baris saja. Kita baris. Sejak zaman dulu saya sering kali khotbah apa tahu nggak? Saya sering kali khotbah. Gembala baris paling depan. Belakangnya penginjil, guru injil, guru sekolah minggu, ya, diaken sekolah minggu, terus sampai jemaat semuanya. Kalau jemaat yang paling belakang tumbang, cuma dia sendiri tumbang, nggak menghalangin, betul nggak? Kalau diakennya tumbang, dia lumayan menghalangin lumayan banyak orang. Tapi kalau gembala yang tumbang, ini kacau. Karena dia berdiri paling depan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa kekristenan di Amerika mundur, di Eropa mundur segala? Salah siapa? Salah siapa? Salah gereja. Nggak bisa salahkan pemerintah. Tidak bisa salahkan pemerintah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa ada Kim Jong-un muncul di permukaan bumi ini dengan rambut model ikan pari begitu, ya toh? Dan main enak-enak dia bunuh semua orang, bahkan yang punya Alkitab di rumah ketemu dibunuh. Salah siapa? Salah gereja. Pada waktu Kim Jong-un masih anak sekolah minggu. Betul nggak? Pada waktu Kim Jong-un masih anak sekolah minggu, tidak diinjili dengan benar. Lalu salah siapa? Kita sudah menerjemahkan satu buku yang judul aslinya Java Saga. Diterjemahkan dengan judul Hikayat Jawa. Di situ seru. Kalau Anda baca buku itu, bagaimana Injil masuk ke Nusantara, belum Indonesia waktu itu, Nusantara. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, zaman itu Injilnya gampang. Orang Jawa senang dengar Injil. Sultan-sultan mau percaya Tuhan Yesus. Mau percaya Tuhan Yesus mereka. Tapi orang Kristennya kurang semangat.
Ditambah Belanda lagi. Ya, Belanda nih Kristen nih. Belandanya melarang, saudara, pemberitaan Injil. Supaya jangan mengusik pribumi, jangan sampai mereka memberontak. Hasilnya jadi apa? Nah, inilah sekarang keadaannya. Macam begini. Siapa yang salah kalau sudah begitu? Oh saudara, yang saya kasih dalam Tuhan ini jangan main-main. Jangan main-main. Bagaimana ini? Bagaimana bisa maju? Ini kan tema ini dipilih, tema ini dipilih. Maju sambil memandang Kristus. Bagaimana kita bisa maju? Bagaimana kita bisa maju? Nomor satu, ada kebenaran. Anda yakin tidak bahwa yang ada di dalam tanganmu, yang kamu imani, yang sungguh-sungguh itu sudah benar? Sudah benar. Kalau belum benar, kita ragu-ragu memberitakannya. Betul nggak? Waduh, siapa tahu kita rajin nanti malah nyemplungin orang ke neraka. Kacau. Yakin benar? Supaya yakin benar bagaimana? Diargumentasikan. Kita bukan orang yang mau mendiamkan argumentasi orang. Jangan banyak omong. Pokoknya percaya aja ya. No, macam begitu. Ayo omong. Ya, saya mau dengar pendapat kamu. Karena kita mau percaya yang paling benar. Gitu. Tapi kalau kita sudah dapat yang paling benar sekarang yang berikutnya apa? Supaya bisa maju apa? Diperlukan semangat. Nah, ini dari diri kita, semangat. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Semangat apa? Semangat memberitakan Injil. Kita bisa semangat memberitakan Injil kalau kita sangat percaya kepada Tuhan dan kita tahu nanti kita akan menerima hadiah yang sesungguh-sungguhnya di sorga, bukan di sini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapapun yang menginjil, siapapun yang pergi memberitakan Injil, jadi misioneri segala macam, kalau kau lihat upah yang di bumi ini, bisa kecewa dan patah semangat. Tetapi jikalau kita tahu ya, bahwa upah kita yang sesungguhnya itu adalah nanti. Upah kita sesungguhnya adalah nanti. Orang-orang sejaman dengan Adoniram Judson semuanya sudah mati juga. Yang kaya-kaya sudah mati. Rockefeller sudah mati. Semua sudah mati yang hebat-hebat. Tapi saya kasih tahu, di surga Adoniram Judson sudah berbeda dengan yang lain. Ya. Orang yang paling kaya mungkin masuk neraka malah. Andai kata masuk surga pun, dia sudah bukan urutan kaya, miskin sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adakah engkau mempercayai itu? Nah, di abad-abad di mana Amerika awal start, itu penuh dengan orang yang demikian. Penuh dengan orang yang berani berkorban, rela dicambuk. Dia menghitung sebuah cambukan itu adalah sebuah upah yang nanti akan ditukarkan Tuhan dengan kemuliaan. Nah, orang-orang yang demikian, oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang demikian inilah yang bisa mengalahkan segala-segala, bisa mengalahkan segala-galanya. Ada kebenaran, penting. Ada semangat, penting. Ya. Ada kebenaran, tidak ada semangat, bisa maju? Tidak, jalan di tempat. Pegang kebenaran. Kebenaran. Kami paling benar. Gereja kami paling benar. Kok nggak maju-maju, Pak? Memang jalan di tempat. Jalan di tempat, saudara. Tidak maju, jalan di tempat, saudara. Harus maju. Harus maju. Kenapa sekarang gereja di Amerika terkenal kirim misioneri, beribu-ribu misioner. Sekarang kenapa? Kenapa dia pula yang diinvasi? Dia pula yang diinvasi. Semangat mereka menurun, saudara. Oh, di Amerika di sana, hampir semua gereja di Amerika itu nyaman, ruangannya nyaman. Ya, nyamannya gimana? Mereka punya air condition tuh nggak seperti kita di sini. Air condition ini 60 Fahrenheit mereka pasang, gitu ya. Itu otomatis nanti. Kalau musim dingin dia keluar yang panas. Wah, panas. Enak di dalam.
Musim panas, dia dingin. Enak. Nah, kalau sudah enak begitu, comfort zone, ya, mau menderita sudah jauh lebih susah lagi. Susah, ya nggak? Kalau orang sudah di comfort zone itu mau susah, itu berat gitu, berat sekali. Ya. Ada kebenaran, ada semangat. Nomor 3, terakhir, tahu nggak apa? Strategi. Strategi. Ini perlu hikmat. Strategi. Oke. Ada zamannya KKR. KKR di mana? KKR di lapangan. KKR di lapangan. Wah, zaman dulu KKR ada hasilnya. Zaman sekarang bisa KKR nggak? Nggak bisa. Betul nggak? Di Amerika masih bisa. Nggak ada yang datang. Lo gimana? Ya kan? Yo gimana kalau gitu? Menginjil sembarangan. Dulu ada simpatisan kita di Manado itu. Dia anak muda yang semangatnya minta ampun. Saya bilang, sebenarnya dia bilang, Pak Suhento, tabiskan saya lah. Ya. Saya sebenarnya bilang, dia semangatnya bukan main. Temannya Alki Tombuku yang sudah meninggal. Semangat. Saya bilang nggak bisa. Kamu sekolah di sini, masuk sekolah di sini, masuk sekolah minimum 2 tahun. Aduh, tabiskan saya lah Pak Suhento, saya kan sudah tahu doktrinnya, saya sudah baca buku. Saya bilang masuk 2 tahun. Tahu nggak gimana dia semangat yang ini? Dia bawa toa di masjid-masjid dia. Percaya Yesus, di masjid lo, tahu nggak? Ini nggak main-main loh saya. Saya mendengar aja berdiri. Ya. Tapi itu cuma bisa di Manado. Cuman bisa di Manado. Ada yang tobat nggak? Ada yang tobat nggak? Nggak ada. Ini cuma cari sensasi. Ya, nggak ada. Masa lalu keluar yang pakai kerudung, mana Yesusnya, saya mau ikut gitu. Nggak ada macam begitu. Tidak ada, saudara. Saya pernah waktu pergi jalan-jalan di Kebun Raya Bogor itu. Itu lucu juga. Tiba-tiba ada bule berdiri di pinggir, dia mulai berkhotbah. Lumayan ramai yang datang. Terus ada penerjemahnya, orang Indonesia penerjemah. Saya dengar-dengar, saya ketawa. Penerjemahnya nggak berani menerjemahkan kata-kata tertentu. Jadi beritanya ngawur gitu. Ya kan? Karena penerjemahnya takut, dianya nggak takut. Gitu. Dia paling-paling dia ekstradisi, dikirim pulang. Penerjemahnya yang takut gitu. Akhirnya dia ngomong tapi penerjemahnya dipelesetin jadi beritanya jadi kacau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, strategi. Bagaimana sekarang orang Amerika, gembala-gembalanya tidak berpikir keras. Sekarang sudah berbeda. Sekarang zaman sudah berubah. Dari KKR bikin tenda, sekarang sudah zaman Google. Pakai argumentasi. Sekarang argumentasi. Berargumentasi. Kalau kita GBIA, alumni sekarang semua keluar. PA, pendalaman Alkitab. PA, ajak 45 orang. PA. Pikirkan, ya, cari metode yang paling bagus, paling efektif memenangkan jiwa. Harus. Jadi bukan cuma punya kebenaran, punya semangat, ya lah. Bagus nggak punya kebenaran? Bagus. Daripada nggak punya kebenaran kan, yang memberitakan Injil yang salah. Punya kebenaran, semangat. Ada semangatnya, berkobar-kobar. Ya. Metode memberitakan Injil. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini zamannya orang berargumentasi. Zaman misioneri abad 19 pergi ke suku primitif.
yang belum pakai baju. Ajarin mereka omong, ajarin mereka baca, kemudian mereka percaya Yesus. Ya, taubatkan kepala desanya, satu desa semuanya. Ya, jadi Kristen. No, hari ini tidak begitu lagi. Hari ini tidak begitu. Hari ini orang sudah sekolah. Di kota-kota rata-rata tamat SMA masuk universitas. Dia sudah bisa bersoal jawab. Bisa berargumentasi. Metode apa sekarang yang kita pakai? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bisa maju enggak? Seharusnya bisa. Maju sambil memandang Kristus. Kita berdoa, Tuhan tolonglah. Beri hikmat pada saya. Beri hikmat pada kami. Kami mau memenangkan jiwa. Kalau gereja diam, gereja jalan di tempat, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sementara iblis begitu semangat dan galak, hasilnya apa? Negara-negara seperti Amerika, pengirim misioneri terhebat. Inggris adalah negaranya William Carey, bapak misioneri modern. Keok, kalah sekarang. Mengapa? Salah gereja, bukan salah pemerintah. Ya, salah gereja. Ketika gereja berhasil membuat sebanyak mungkin orang bertobat dan diselamatkan, otomatis nanti itu akan merembes ke segala lini kehidupan, pemerintahan segala macam. Saya punya dosen satu sudah tua. Waktu saya di sana saja dia sudah tua. Dr. Cockhill namanya. Dia bilang seingat dia masih kecil, di kota kecilnya, kalau hari Minggu pagi tidak pergi ke gereja, tinggal di rumah, itu merasa sangat bersalah dan malu. Sangat bersalah dan malu. Dan betapa hebatnya. Ya. Bahkan sampai waktu saya di sana, tahun 93, 94. Tahu tidak? Ya. Saya tidak sengaja, rektor saya tinggal di sebelahnya. Dia pergi seminggu, pintunya tidak dikunci. Saya kunciin untuk dia, saudara. Saya bilang sama Simo, saya bilang, Dr. Rodbell lupa kunci pintu rumahnya. Jadi saya kuncikan. Saya simpen kuncinya. Malam-malam dia pulang. Gitu. Dia gedor-gedor, kenapa rumahnya terkunci gitu. Saya buru-buru keluar. Dr. Rodbell, saya bilang, Dr. Bell, kamu lupa kunci pintu kamu. Saya bilang, ini saya kuncikan untuk, Suhento, di sini tidak perlu kunci rumah. Dia bilang, bingung juga saya. Jadi saya salah. Padahal saya pikir saya tolong dia. Saya jadi salah. Betul. Ya. Di Amerika, ya, ketika kekristenan begitu dahsyat, efeknya sampai ke pemerintahan, sampai ke masyarakat dan segala macam. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tahu tidak? Di sana, di gereja itu ada satu kamar bukan kamar kecil. Kalau kamar kecil kita di sini WC, kamar yang agak kecil gitu. Di situ ada taruh segala macam kreket, segala macam sase, kopi, susu, segala macam lengkap, banyak makanan di situ. Tidak ada yang jaga. Ada satu keranjang. Jadi yang mau beli di situ, ya toh, saya mau beli ini coklat, ya toh, oh berapa? 75 sen. Kasih $1, ambil kembali 25 sen. Sendiri. Ya. Duitnya banyak di keranjang itu. Ya. Tahu nggak? Ya, nggak ada yang curi, nggak ada yang ambil. Pulang ke Indonesia saya mau nyoba, saudara. Anda sudah tahu kira-kira. Saya tahu di sini lengkap dengan roti segala macam, begitu ya toh. Tahu nggak apa? Sama dia punya roti habis, duit habis juga. Nggak bisa ternyata, saudara. Tidak bisa. Waktu saya baru sampai di Amerika, saya mau beli koran. Saya mau beli koran. Korannya di mana nih? Saya tanya yang perumahan itu, ya,
office-nya. Saya bilang, mau beli koran di mana? Oh Pak, dibilang beli koran sini gampang. Itu kamu jalan ke depan sana, di tikungan itu yang mau belok ke kiri itu, di situ ada satu box. Bapak cuma cemplungin quarter 25 sen, dia punya kunci lepas dan ambil satu. Wow, begitu gampang. Jadi saya sampai ke depan sana, saya cemplungin quarter, klek bunyinya. Saya buka ambil satu, saya setupuk. Saya pikir kalau di Indonesia nih habis semuanya. Pasti dia ambil dan dijual lagi entah kemana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Tahu nggak? Kondisi di Amerika itu yang sampai kalau di daerah yang pinggir, di daerah kecil-kecil, ya, belum terkontaminasi imigran dari tempat lain, itu hebat sekali. Ya. Di Virginia Beach, kota kecil di mana saya di situ, kalau pergi ke kantor pos, kita semua orang tahu baris, berapa panjang juga baris. Sampai urusan dia, next katanya, wah maju satu, dia saudara, next katanya, wah maju lagi satu, gitu. Tahu tidak? Sampai di California, Lulu itu anaknya Pak Kuna, ini semua banyak kenal sini, bilang, Pak Suhento, saya traktir pergi ke ini Disneyland. Wow, dia bawa kami satu keluarga ke Disneyland. Di drop di situ jam 12 malam saya jemput katanya. Wah hebat loh, jam 12 malam kami main sampai jam 12 malam jemput di situ. Nah, di California Disneyland itulah merasa kayak ke dunia beda gitu kan. Tadinya kan di Virginia Beach sama-sama Amerika, betul nggak gitu. Tapi sekarang di California. Nah, mulai kita berbaris begitu. Orang Meksiko datang ke depan. Dia nggak mau di belakang. Dia mulai loncat pagar dan ke depan. Waduh, ini mau ajak kelahi atau dibiarin? Ya kan? Kita udah mulai begitu ini. Ah, inilah ya situasinya macam begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dan Anda tahu, kalau dunia ini makin kacau, saudara, salah siapa? Salah siapa? Hah? Kalau dunia ini makin kacau, salah siapa? Salah gereja, salah saya, dan salah Anda. Porsi apa yang Anda sudah ambil? Peran apa yang saudara sudah bawa? Sehingga bisa makin maju. Maju. Pemberitaan Injil kita harus maju. Kebenaran harus maju. Kita sudah punya kebenaran. Tinggal kita semangat dari tiap-tiap kita. Dan yang ketiga, mohon Tuhan beri hikmat, strategi, sangat penting. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tunggu. Oh, betapa pentingnya posisi gereja sebenarnya di muka bumi ini. Betapa pentingnya. Oh, kita harus dapat melihat kegagalan kita, barulah kita bisa maju. Kalau kita tidak sanggup melihat kelemahan kita, kita tidak mungkin bisa mengoreksi diri kita, mengoreksi kekristenan, mengoreksi semuanya. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kita. Bapa di surga, demikianlah firman yang hamba uraikan kepada jemaat-Mu. Tuhan, di hari ulang tahun ke-28 ini, kami mau maju Tuhan, mau maju. Tolong kami semuanya Tuhan, supaya kami punya bagian. Kami bukan penonton, kami semuanya ambil bagian Tuhan. Tolong kami. Jangan ada di antara kami yang hanya duduk tenang jadi penonton. Biarlah kami semua ambil bagian, supaya maju. Ada banyak pelajaran yang dapat kami simak dalam sejarah Tuhan. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.